Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bisa ada sampai hari ini. Doa saya, saudara dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, tetaplah berdoa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kami. Kami percaya kasih anugerah Tuhan, bahkan berkat Tuhan selalu nyata atas kami. Kalau kami mau dengar firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Saudara, seringkali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya keinginan-keinginan tertentu, bahkan keinginan yang besar, bahkan keinginan itu mendesak pikiran dan hati kita. Setiap saat itu didesak. Ingin sekali apa yang kita inginkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Dan tidak sedikit orang kemudian menghalalkan segala cara untuk apa yang diinginkan itu tercapai. Dan sesering keinginan itu datang, dan beberapa di antara kita banyak yang berlutut, berdoa, meminta kepada Tuhan agar yang kita inginkan itu Tuhan kabulkan. Rasanya kalau Tuhan sudah memenuhi suatu keinginan itu, kayaknya hidup ini lengkaplah, sempurna. Rasanya juga itu hal yang paling benar bagi kita. Karena keinginan hati kita udah kuat banget. Jadi kita rasa itu yang paling benar. Tapi kalau kita berpikir sejenak, kalau kita merenung sejenak, bahwa semua itu bisa saja bukan yang Tuhan pikirkan untuk kita. Bisa saja semua itu bukan yang terbaik untuk kita, atau bukan yang Tuhan inginkan. Coba kita renungkan sebenarnya itu. Coba kita pikirkan sejenak. Banyak orang salah mengartikan doa. Bagi beberapa orang, doa itu adalah sesi di mana kita meminta dan Tuhan beri. Seolah-olah kita bebas meminta apapun kepada Tuhan. Dan kayaknya Tuhan itu wajib untuk memberi. Seringkali jika tidak, kita menganggap Tuhan itu cuek, gak dengar, pilih kasih, gak respon, dan gak sayang sama kita. Seringkali kita berpikir yang demikian. Kenapa kita bisa berpikir demikian? Karena sesungguhnya kita gak mengenal Dia dengan benar. Kita gak punya kedekatan dengan Dia. Nah, ada sebuah cerita di mana seseorang yang punya pekerjaan bagus, kemudian juga mendapatkan pasangan hidup
yang dia inginkan. Dalam sekian kali dia berdoa, akhirnya dia menyimpulkan kalau Tuhan itu tidak peduli padanya. Karena kebutuhan yang yang ia inginkan itu seolah-olah Tuhan tidak jawab. Padahal kalau kita perhatikan, karirnya bagus, diberkati. Terus kemudian juga Tuhan juga memberikan pasangan yang dia rasa sesuai. Karena begitu banyak orang mengalami kesulitan yang kemudian sulit dalam hal keuangan, beberapa orang berkata bahwa Tuhan itu nggak adil. Ada juga yang berkata, oh ini yang terbaik, pekerjaan mapan, istri yang terbaik. Jadi ada satu perbandingan yang seringkali kita melihat sepotong-sepotong. Kita nggak melihat secara lengkap, secara utuh rencana Tuhan. Jadi kalau kita rasa ini baik, inilah yang paling tepat. Kalau kita rasa ini yang kita inginkan, ini yang paling tepat. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Dalam setiap kehidupan, sisi kehidupan ini, sebenarnya kalau kita mau merenungkan, Tuhan selalu ada di sekitar kita. Nah, hal itu yang perlu kita syukuri. Mungkin saudara baru saja di PHK dari pekerjaan, tapi kita bersyukur masih punya keluarga yang utuh. Terus kemudian kita juga masih sehat. Artinya ada hal-hal yang perlu kita syukuri. Bayangkan jika kesehatan Anda terganggu, terus kemudian orang gak peduli, keluarga gak peduli, dan lain-lain. Nah, artinya dalam hidup ini ada saja hal-hal yang membuat kita harusnya bersyukur. Harusnya bersyukur. Untuk itu, bersyukurlah dalam segala hal. Apapun yang sedang kita alami saat ini. Kalau doa saudara belum kunjung dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Terkadang apa yang paling baik menurut pandangan kita belum tentu yang terbaik buat atau di mata Tuhan. Seringkali di masa depan, akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan sungguh baik. Kita menyadari di masa depan bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Dia mengerti kebutuhan kita. Meskipun pada saat ini kita belum menyadari, karena memang kemampuan dan nalar kita yang terbatas. Untuk itu, untuk mengatasinya adalah tetaplah berdoa. Tetaplah percaya. Jadi doa bukan sesi minta-minta dan beri. Doa itu sebuah kebutuhan kerohanian kita. Dengan kita berdoa, hubungan erat dengan Tuhan itu terjalin. Tuhan memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kekuatan. Roh kita kuat. Itu yang paling utama. Karena tanpa kita minta pun sebenarnya Tuhan tahu apa yang menjadi problema hidup kita. Bayangkan jika Anda mempunyai teman yang selalu meminta tanpa bersyukur. Padahal kita sudah memberikan yang terbaik. Jelas itu sangat mengesalkan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan bersyukurlah senantiasa. Serahkanlah semuanya dalam tangan Tuhan, karena Dia paling tahu apa yang paling baik untuk kita. Dan buat orang yang kita doakan, atau orang yang kita sayangi. Dalam keadaan seberat apapun, sesulit apapun, serumit apapun, sesedih apapun, mau sepahit apapun, tetaplah berdoa. Berimanlah teguh. Tetaplah bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka rasakanlah sebuah damai sejahtera. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, serta kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang terjadi atas hidup saudara dan atas hidup saya. Tetaplah berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kau mengajarkan kami untuk terus berdoa, untuk terus mengandalkan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.